Ini pacet lagi. Ini pacet. Ini pacet. Halo sahabat semua, kita bertemu lagi, tetapi tetap di hutan. Sekarang ini hujan sedikit mulai turun. Saya itu cemasnya itu kalau hujan-hujan begini itu ya, ini alat rekam terutama sudah terlanjur kita bicara banyak, ternyata tidak masuk suaranya. Itu yang saya takutkan. Sebentar teman, kayaknya bagus ini, coba aja lah. Nah, saya sama Becky ini berada masih di Bali, tepatnya di tempat ini ya. Dahulu tahun 1974 itu pernah ada tragedi pesawat jatuh di tempat ini, sekitar ini. Tapi puing-puingnya itu sudah berserakan kemana-mana, kemungkinan besar sudah tidak ada karena sudah diangkut sama pihak maskapainya, yaitu kalau tidak salah sebut ya, itu Pan Am atau apa gitu maskapainya. Jadi tahun 1974 itu ada pesawat jatuh di sini, itu menewaskan 107, kalau tidak salah juga ya, 107 penumpang beserta kru. Jadi berapa tahun ini sampai sekarang? 48 ya, 48 tahun yang lalu di tempat ini. Bentar, saya sambil lagi-lagi mengecek suara ini. Nah, pada pembahasan pokoknya itu sebetulnya bukan ini sahabat. Ini hanya tempatnya saja saya menyebutkan bahwa ada tragedi itu. Tetapi topik utama yang akan kita bahas di perjalanan ini, di rekaman langsung di lokasi yang saya rekam sambil jalan ini, semoga bagus suaranya bisa terdengar, itu adalah kenapa di hutan yang lebat begini ini banyak orang menjumpai hantu. Karena banyak sekali cerita-cerita yang menyebutkan bahwa di hutan itu sering orang bertemu dengan makhluk-makhluk gaib atau astral begitu. Kita akan membahas secara ilmiah ya. Secara ilmiah, lagi-lagi secara ilmiah, supaya ilmu keilmiahan ini dapat berguna bagi sahabat semua, yang terutama yang hobi mendaki gunung atau menjelajahi rimba, supaya keselamatan utama itu yang penting. Jadi bukannya kita mengkesampingkan hantu ya, bukan, tetapi penyebab utama dari kecelakaan fatal itu sebetulnya apa kan gitu. Karena kalau terjadi kecelakaan ya, entah itu kita hipotermia sampai meninggal di hutan dan di gunung, itu kita cenderungnya itu masalah utamanya adalah keangkeran tempat itu ya. Itu yang menjadi sebab utama kita nyebut bahwa tempat ini angker dan akhirnya terjadi kematian dan lain-lain, akhirnya ada hantu dan sejenisnya. Sebentar, kita akan bahas satu persatu ya, supaya mudah dipahami. Kita akan mengupas satu persatu, mungkin videonya agak panjang nanti. Begini, kita ambil dari tahap pertama ini adalah alam di sekeliling kita ini. Dominasi alam sekeliling kita itu adalah pepohonan yang rindang, bahkan gelap ini. Karena saking rapatnya pohon yang begitu banyak ini, puluhan ribu ini, pohon adalah penghasil karbon ya, gas karbon.
saat malam hari atau di kondisi gelap. Kebalikannya, elemen penting adalah pohon dan tanaman yang ada di sekeliling kita ini yang menyerap gas CO2 pada saat siang hari, saat matahari ada. Karena tanaman membutuhkan untuk proses fotosintesis. Jadi tanaman itu membutuhkan CO2 untuk proses fotosintesis yang dibantu oleh sinar matahari dan mengeluarkan atau menghasilkan oksigen, kemudian menghasilkan H2O yaitu air itu dibawa dari akar naik ke daun dan menguap dalam proses transpirasi. Ya. Tanaman atau pohon-pohon ini gitu, pada saat siang hari, saat ada matahari menyinarinya, dia akan bekerja menyerap karbon kemudian mengubahnya menjadi oksigen seperti yang saya sebutkan tadi dengan bantuan sinar matahari. Kemudian sementara ini kita sekarang manusia selalu bernafas mengambil O2 atau oksigen dan mengeluarkan CO2 atau karbon. Tumbuhan berbeda, ada dua proses antara siang dan malam atau gelap yang saya sebutkan tadi. Dari energi matahari untuk mengubah CO2 karbon dioksida yaitu dan H2O yaitu air menjadi gula, atau gula itu kalau tidak salah sebutannya adalah C6H12O6 dengan siksa oksigen yaitu O2. Itu kalau siang, karena sangat berguna sekali dengan kita itu pasangannya. Karena apa begitu? Kalau di hutan, kita di hutannya rasakan aja. Kita menarik nafas begini, segar sekali, sangat segar, bahkan kayak penuh ini paru-paru pada saat cerah atau siang. Nah, sekarang kita akan membahas pada saat gelap atau malam hari. Ketika tidak ada matahari proses dari tanaman yang terjadi adalah kebalikannya. Di malam hari atau pada saat gelap, pada saat kabut turun atau apa begitu. Karena di hutan dataran tinggi terutama itu siang hari pun kadang-kadang gelap gulita karena kabutnya begitu sangat tebal. Jadi saat gelap atau di malam hari, tanaman juga melepas gas CO2 atau karbon dioksida tadi itu untuk proses respirasi. Proses tersebut dibutuhkan untuk memecah gula. Nah, sekarang memecah gula menjadi CO2. Yaitu proses tersebut dibutuhkan untuk memecah gula itu tadi, yaitu C6H12O6 menjadi CO2 atau karbon dioksida dan menjadi H2O yaitu air. Tetapi tumbuhan membutuhkan O2 yaitu oksigen untuk melakukannya. Nah, ini kan saat malam nih. Ya, gini kan. Semoga sahabat mengerti ya. Ini karena saya bahas satu-satu dari dasar sekali supaya bisa dipahami. Singkatnya, sebagian besar tumbuhan mengambil sebagian besar karbon dioksida atau CO2 dan melepaskan oksigen pada siang hari, yaitu fotosintesis, sedangkan di malam hari mengambil oksigen sedikit dan melepaskan CO2 dalam proses respirasi. Tanaman atau pohon-pohon ini penyerap karbon bersih itu tadi. Karena menyerap lebih banyak dari yang dihasilkan. Untuk tanaman ini ya di sekitar kita ini khususnya yang meningkatkan kandungan oksigen bagi pernafasan. Tetapi kita sebaliknya memanfaatkan tanaman ketika cahaya matahari bersinar. Pada saat tersebut seluruh tanaman mengeluarkan oksigen.
Nah, sekarang setelah dasarnya kita bahas sedikit-sedikit tadi itu ya, sekarang kita akan membahas dampak dari karbon yang dihasilkan oleh tanaman tadi itu di saat gelap atau pada saat malam hari. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi itu. Karena di hutan itu tidak melulu gelap itu di malam hari, bahkan sekitar jam 3 atau setengah 4 sore gitu sudah gelap sekali. Terkadang kalau kabut itu menurun. Jadi kita menyebutnya pada saat gelap, yaitu karbon dioksida keluar dari pohon atau tanaman. Ya. Sekarang kita akan membahas efek ke tubuh kita, ke manusia. Di dalam tubuh kita itu, sistem peredaran darah akan menyalurkan oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh, kemudian mengangkut sisa metabolisme atau zat limbah dari sel dan jaringan untuk dikeluarkan dari tubuh. Salah satu limbah tersebut adalah karbon dioksida. Meskipun merupakan gas limbah, keberadaan karbon dioksida tetap penting bagi tubuh kita. Gas ini berperan untuk mengatur tingkat keasaman tubuh, yaitu pH darah, dan mendukung proses pernapasan. Bila tubuh kekurangan atau kelebihan jumlah karbon dioksida dapat menjadi gangguan keseimbangan asam basa dan keracunan karbon dioksida. Efeknya itu kita akan menjadi linglung. Ya. Kemudian kita akan, otak kecil kita itu akan mengada-ngada dia. Jadi ada apa gitu, sebenarnya tidak ada, akhirnya berhalusinasi. Nah, itu dasarnya kita kalau sampai keracunan karbon dioksida di darah kita yang masuk melalui hidung ke paru-paru, akhirnya menyebar ke darah kita, akhirnya berhalusinasi. Ya, kita lanjutkan. Dalam tubuh manusia, karbon dioksida hadir dalam dua bentuk ya, yaitu gas, namanya itu PCO2, dan senyawa bikarbonat atau nama ilmiahnya itu HCO3. Senyawa bikarbonat ini merupakan bentuk kimia dari karbon dioksida yang terikat dalam darah. Lagi tadi mana ini? Lagi. Darah. Kita lanjutkan. Hampir seluruh ini karbon dioksida dalam tubuh berada di dalam darah. Ya, ingat. Sehingga cara yang umum dilakukan untuk mengetahui kadar zat ini adalah dengan tes darah yang disebut dengan analis gas darah. Ini tidak mungkin kalau di hutan kita tiba-tiba teman kita pingsan atau apa, kita kan nggak mungkin kita menganalisis gas darah kan, bagaimana caranya gitu. Ini hanya ada di dokter. Tapi ilmiahnya begini. Jadi untuk mengetahui tinggi ke karbon dioksidanya itu dengan cara analisis gas darah. Tetapi jelas tidak mungkin kalau di hutan. Tapi efeknya itu tadi, kita linglung, kemudian berhalusinasi, seakan-akan kita ketemu keluarga kita di dalam hutan, tiba-tiba melihat bayangan putih, melihat benda-benda yang hitam begitu, atau yang seram-seram gitu, kalau kita keracunan. Tetapi dengan tesnya itu tidak mungkin. Tetapi tanda-tandanya yaitu tadi, halusinasi. Karbon, ya, kadar karbon dioksida normal dalam tubuh itu adalah 23 sampai 29 mmol ya per liter darahnya harusnya.
Tetapi kalau kita keracunan, ya, kalau kita keracunan itu bisa sampai 30 hingga sampai 35 mmol dalam per liter darahnya. Karena ini saat gelap, hutan itu akan keluar semua karbonnya karena begitu rapatnya. Bayangin satu pohon mengeluarkan 0,2% begitu, kali berapa pohon atau tanaman di dalam hutan yang jumlahnya ribuan begini pada saat gelap atau saat matahari sudah tidak mengeluarkan cahaya karena fotosintesis sudah berhenti. Akhirnya kebalikannya, mereka mengeluarkan gas karbon dioksida seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Nah, sekarang begini, sebentar, ini bentar, saya menebul melalui sepatu. Jadi setelah halusinasi ya, kita melihat hantu, akhirnya melihat yang seram-seram, ada kepala tergelinding kan gitu, kemudian ada orang berdarah-darah atau putih-putih, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi kenyataan karena ya halusinasi itu. Karena pasti teman ada salah satu yang pernah berhalusinasi apa begitu. Terlalu tingginya kadar karbon dioksida dalam tubuh bisa menyebabkan keracunan, yaitu dari karbon dioksida itu menjadi racun. Karbon dioksida yang terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan serius. Bahkan setelah halusinasi kita bisa kejang-kejang akhirnya. Yaitu kalau ilmiahnya asidosis. Jadi kondisi ini bisa menyebabkan oksigen dalam darah sulit akan atau untuk dilepaskan ke dalam sel tubuh, sehingga tubuh kekurangan oksigen. Nah, akhirnya kejang-kejang kita dalam hutan atau di dalam gunung, kejang-kejang karena itu tadi melihat hal-hal yang menyeramkan karena proses dari halusinasi itu tadi. Ya, kita menyebutnya halusinasi begitu supaya dapat dipahami. Ini selanjutnya ya, setelah tubuh kekurangan oksigen karena kondisi ini tidak bisa dilepaskan ke dalam sel tubuh karena keracunan karbon dioksida itu tadi. Kemudian apa selanjutnya yang akan terjadi? Selanjutnya yang akan terjadi adalah gagal nafas akibat gangguan pada paru-paru, sehingga asma, penyakit paru obstruktif kronis dan pneumonia akan muncul. Akan sulit, akan asma kita, akan nafas akan tersengal-sengal. Benar-benar akan tersendat-sendat ini nafas. Akan menyerang paru-paru. Kemudian tubuh akan lemas. Sudah berat ini, sudah lemas sekali. Kemudian yang selanjutnya kerusakan pada pembuluh atau kelenjar-kelenjar otak yang menyebabkan ya jadi nafas terganggu, misalnya penyakit distrofi otot ya, ALS. Terus timbul lagi kalau apalagi ada gejala yang punya encephalitis ya, dan miastenia gravis itu kalau tidak salah sebut saya. Begitu. Kepala akhirnya sangat pusing, sangat berat, berkunang-kunang, akhirnya gelap beneran. Gitu. Kalau keracunan karbon. Kemudian setelah gelap yaitu muntah-muntah, kemudian bahkan sampai kejang-kejang, akhirnya koma beneran, benar-benar koma beneran. Dan akhirnya banyak ini kejadian terjadi, akhirnya meninggal. Nah, itu. Jadi kenapa dulu ya kita itu mendaki ya siang, kalau mendaki gunung itu kan di kaki-kakinya itu yang tumbuh pohonan, semakin ke atas itu kan jarang. Jadi kita itu berangkat siang, kemudian baru sampai batas vegetasi itu kita malam di situ. Kalau sudah batas vegetasi atas itu pohon jarang,
Kemudian angin itu berhembus kencang. Tetapi kalau di dataran rendah begini, angin pun tidak masuk karena rapatnya hutan. Nah, itu sahabat. Ada sebentar. Ini pacetnya. Bentar. Ada sebetulnya penyebab lain, yaitu cedera, mungkin jatuh atau apa itu. Tapi efek banyaknya sampai kita itu bahkan bisa melihat hantu, itu adalah efek dari keracunan yang disebabkan oleh karbon dioksida. Makanya trik untuk menghindari ini, kita itu bawa oksigen, tabung yang kecil itu supaya aman. Kedua, kita berangkatnya pagi, mendaki gunung pagi atau siang. Jangan keperangkap di dalam hutan yang gelap, yang rapat begini pada saat malam hari. Itu berbahaya. Ini bukan teori tetapi fakta, karena banyak sekali anak-anak yang meninggal di gunung karena efek yang saya sebutkan tadi, detailnya itu tadi, yang ujung-ujungnya keracunan, akhirnya kejang-kejang, akhirnya koma, akhirnya meninggal. Ini sangat penting sekali untuk teman-teman sahabat yang hobi masuk hutan, mendaki gunung, penjelajah rimba dan sejenis. Berangkat saat terang, cerah, batas vegetasi kita nyampe sudah malam, aman di batas vegetasi itu. Karena pohon sudah jarang, itu tadi yang saya sebutkan itu tadi, angin sudah bertiup kencang, akhirnya karbon pun juga akan hilang. Semoga berguna sahabat. Kita akan balik karena ini sudah terlalu jauh berjalan. Beki kehujanan, saya akan balik pulang. Dan semoga rekamannya ini terdengar udah bicara sangat panjang. Takutnya alat rekamnya nggak berfungsi. Semoga berfungsi. Nanti kita cek di rumah. Semoga berfungsi.